hasil dari penyelaman kami tadi, kami yang pertama menyelam itu, kalau saya lihat memang ini kapal bukan dari daerah kita ya. Kita lihat dari bahan saja sudah tidak kayu dari Indonesia, karena kalau dilihat dari jenisnya ini pasti kayu dari luar. Dan juga ukuran kapal itu lumayan cukup besar. Sementara kita belum memastikan berapa lebar kapal ini, berapa panjangnya, karena kapal cukup terpisah-pisah beberapa bagian. Kan ini gigit kaki saya nih. Besar berada yang kita lihat di belakang itu hampir 8 meter ya Daud ya, 8 meter, dan lebar ini dia posisi kapal miring ya, miring ke kanan. Posisinya itu panjang kira-kira sekitar 3 meteran, dan keadaan struktur bahannya semua terbuat dari balok, tidak ada papan, tapi sebagian ya kita tahu itu hilang. Dan saya harap sama masyarakat sekitar, mari kita sama-sama jaga, karena ini situs peninggalan para leluhur kita yang bisa kita kembangkan menjadi aset yang sangat luar biasa. Dengan finisi yang dari timur ya, dari Sulawesi, dengan kayu pasti kayu besi dan ulin. Kayu ulin. Sementara dari kalau kita lihat dari bahannya kapal ini bukan kayu ulin dan ini hampir menyerupai dengan kayu pinus. Tapi ya mungkin bukan pinus Bang ya. Harus cek dari kadar kayu dan kadar besinya ya, sehingga mungkin itu nanti dari teman-teman arkeologi yang lebih memahami. Kami hanya penyelam. Dangkal ya, sekitar 2,5 meter setengah, ada yang maksimal 3, ada bahkan ada yang 1 meter. Karena dingin yang di atas, kalau di bawah agak keruh ya, jadi belum bisa identifikasi secara keseluruhan karena faktor air yang tidak begitu bagus. Dia miringnya ke sana aja sekitar 3 meter, kalau ke posisi sekitar 6 meter. Ya ini kan sebelah ya. Tapi kalau dia diangkat ke sebelah lagi ke sekitar 6 atau 7 meter lebar ya. Berarti panjangnya belum bisa ditentukan berapa meter? Panjang belum bisa kita tentukan karena kapal terpecah-pecah. Ya, karena saya sudah menyampaikan tadi ini adalah peninggalan. Jadi peninggalan itu perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita lestarikan agar kita mengetahui bagaimana sih budaya kita yang dulu, bagaimana sih seberapa jauh perjalanan orang-orang yang terdahulu. Kalau itu kita rusak, kita tidak akan mendapatkan manfaat dari sana. Apalah guna kayunya, sampai rumah hanya kita bakar gitu. Tapi kalau kita biarkan, itu bisa kita pelajari selama-lamanya, bisa diketahui oleh anak cucu kita yang dari kecil sampai yang seterusnya lagi, bahwa ada orang-orang yang pernah menjelajah sampai ke daerah kita. Masih ketanam juga Pak Iman? Balokannya toh. Hah? Balokannya aja. Lunas. Tulangnya sama lunas. Kilo. Ini siapa nanya? Uran. Dia kayak pemarungnya tuh di sini Pak. Apa pemarung itu? Yang di depan kapal yang Berarti depannya yang ujungnya moncongnya saja berarti ya. Saya lihat tulangnya dia miring ke sini. Ini ujung belakang apa depan ini? Ini depan. Kalau belakangnya udah hancur. depannya masih jauh. Dangkal terus ada. Kan bahwa ini adalah ODCB, objek geocagar budaya. Itu dasar dari mana? Dari kita, Pak. Dari kita. Karena terus terang saja awal dari informasi sebuah kebudayaan itu dari orang yang pertama. Kalau kami ya, kalau di museum misalnya orang membawa koleksi, pertama informasi dari orang yang membawa dulu, gitu. Nah setelah itu baru kita lakukan kajian ke lapangan. Nah seperti ini, ketika akan melakukan kajian, pasti orang akan melakukan penelitian lebih dalam lagi ke sini nanti setelah ini menjadi cagar budaya gitu, untuk memperbanyak informasi-informasi. Jadi identifikasi ini menjadi awal, Pak, awal dari segalanya gitu. Sebenarnya bukan pekerjaan museum ya ini. Museum ini hanya memelihara koleksi yang ada di dalam museum yang 7.697. Ini yang pertama kepedulian kami aja, Pak ya, kepedulian kami, karena ini untuk sebetulnya tidak ada
tidak salah sangat penting bagi kami untuk menambah wawasan pengetahuan untuk ketika kami menjelaskan kepada orang-orang yang datang ke museum dari berbagai negara, berbagai daerah di Indonesia tentang kebudayaan kita, terutama ini kebudayaan bahari lah, kebudayaan kita. Tetapi kita tetap peduli, Pak. Kita peduli orang sebagai orang museum yang memang berkaitan dengan kebudayaan, walaupun ini menjadi bukan tugas utama, tetapi kepedulian kita ini sangat luar biasa. Karena siapa lagi lah yang akan melestarikan budaya-budaya ada di kita kalau bukan kita sendiri gitu, Pak. Nah itu ya. Nah kebetulan saya sebagai kepala museum dan teman saya ini kebetulan kesini itu selain kepala museum, terutama kami adalah anggota TACB untuk provinsi. Dan ini menjadi kewajiban kita, memang kita untuk ketika diperintahkan oleh pimpinan untuk melihat temuan ini harus segera kita memang ke sini, dan kemudian kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah setempat apa langkah-langkah harus yang segera ditempuh sehingga temuan atau benda budaya ini segera ditindaklanjuti sehingga menjadi aman gitu ya. Juga ya, karena ini harus kalau untuk menentukan kita sebagai cagar budaya memang harus melakukan penelitian lebih lanjut ya. Kalau kita kan tidak bawa alat apa-apa, ini hanya melihat begini, kemudian cetakan awal, jadi kemudian dapat informasi dari teman-teman. Jadi kami masih menyebutkan ODCB, objek diduga cagar budaya gitu ya. Nanti kalau sudah ada penelitian lebih lanjut dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu, kan kalau penelitian gini kan tidak cukup pakai ilmu arkeologi, ada ilmu bantunya, ilmu arkeologi, ilmu kelautan dan sebagainya gitu. Ya ada itu. Jadi untuk menentukan sebagai cagar budaya memang sangat panjang, tetapi kalau untuk menentukan ODCB kita biasanya selain melihat dari segi fisik, kemudian juga informasi dari masyarakat dan kondisi sosial budaya masyarakat. Nama saya Bunyamin Embum ya, kepala museum Negeri Sekabahan. Mbak, udah satu? Saya Salsabila Lukiana, sarjana sejarah. Sekarang sedang magang. Apa udah? Ini sih.